Sorotan lainnya, saudara, ratusan orang tua calon siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas mendatangi kantor Kementerian Pendidikan. Mereka meminta kepada Mendikbud Nadiem Makarim untuk mencabut aturan usia pada penerimaan calon siswa dan menolak peraturan PPDB 2020. Ratusan orang tua calon siswa mendatangi kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka tak lain meminta kepada Menteri Nadiem Anwar Makarim untuk mencabut aturan usia dalam penerimaan peserta didik baru 2020. Mereka menilai aturan tersebut sangat menyengsarakan anak mereka. Selamat pagi, Mas Menteri. Menyatakan batalkan. Ada kesempatan untuk masuk sekolah, bahkan sudah 9 sekolah yang dikatakan dengan zonasi, tapi zonasi pun tidak berlaku. Anak kami pintar, Pak. Anak kami ingin sekolah, anak kami ingin diterima dan diakui sebagai anak daripada masa depan negeri ini, Pak. Jangan berpihak. Jakarta sama dengan yang lain. Kalau di Jawa Tengah bisa, di Jawa Timur bisa, di Jawa Barat bisa. Kenapa di Jakarta tidak bisa, Pak? Anak kami harus batalkan PPDB DKI. Menurut Komnas Perlindungan Anak, aturan PPDB 2020 di DKI Jakarta telah melanggar konstitusi. Penyelenggaraan PPDB daring yang dilakukan telah melanggar Permendikbud. Komnas Perlindungan Anak pun meminta hasil PPDB daring 2020 untuk dibatalkan. Oleh karena itu sepakat kita semua anak, apalagi menghadapi virus corona. Saya kira karena ini jelas-jelas kebijakan PPDB online 2020 ini adalah melanggar konstitusi, itu satu ya. Karena apa? Karena konstitusi menyatakan penyelenggaraan pendidikan itu non diskriminasi. Jadi apa yang dilaksanakan proses tanggal 25 sampai kemarin Sabtu dengan penerimaan PPDB ini adalah melanggar Permendikbud itu sendiri, dan itu gagal paham terhadap pelaksanaan itu. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak, karena ini hak anak atas pendidikan, maka mau tidak mau ini harus dibatalkan. Sementara itu, seleksi PPDB 2020 di Bandar Lampung dinilai mengundang kerumunan orang tua calon peserta didik 2020. Ratusan orang tua yang mendatangi SMPN 7 Bandar Lampung untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah. Pihak sekolah menerapkan PPDB secara tatap muka, tetapi dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Kuota calon siswa baru di SMPN 7 Bandar Lampung sendiri sebanyak 300 siswa untuk 10 kelas. Pendaftaran peserta didik baru atau PPDB 2020 secara daring di Kota Bitung, Sulawesi Utara masih mengalami kendala. Calon peserta didik baru mengalami kesulitan dalam mengakses situs pendaftaran. Sebagian besar calon peserta didik baru tingkat SMA terpaksa mendatangi sekolah untuk mengakses data melalui panitia penerimaan peserta didik baru PPDB. Lalu apalagi tuntutan orang tua siswa yang disampaikan di Kemendikbud? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Dipo, apa saja tuntutan orang tua calon peserta didik di sana? 12 perwakilan dari pendemo yang terdiri dari orang tua murid, kemudian juga Federasi Serikat Guru Indonesia dan juga Komnas Perlindungan Anak sudah bertemu secara langsung dengan Sekjen Kemendikbud, Aidun Naim, untuk membicarakan terkait dengan tuntutan mereka. Sekjen Mendikbud ini menyebut bahwa akan memberikan draft tuntutan 1 sampai dengan 2 hari dan akan langsung direspon oleh Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan Nadiem Makarim. Terkait dengan tuntutan, ada beberapa memang yang tadi disampaikan oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, yang menyebut bahwa secara umum utamanya adalah meminta kepada Mendikbud Nadiem Makarim untuk turun langsung membahas dan juga meluruskan terkait dengan pro kontra PPDB yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Para pendemo juga meminta kepada Mendikbud untuk menekan Pemprov DKI Jakarta agar membatalkan kemudian mengulang proses penerimaan peserta didik baru di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan kemudian nantinya akan dilakukan proses penerimaan ulang gitu. Itu tuntutan yang disampaikan oleh setidaknya Komnas Perlindungan Anak. Mengapa hal tersebut diutamakan? Karena Komnas Perlindungan Anak menyebut bahwa ada sejumlah dampak negatif yang dirasakan kepada calon peserta didik baru yang tidak diterima di sekolah negeri karena kalah terkait dengan faktor usia. Ada dampak psikis yang dirasakan oleh calon
peserta didik baru terkait dengan hal ini. Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia juga menyuarakan hal senada, meminta Mendikbud memperpanjang pendaftaran PPDB, maksud kami DKI Jakarta, kemudian juga mendata ulang calon peserta didik baru yang tidak diterima di PPDB kemarin, kemudian juga menambah kuota siswa per kelas sebanyak 2-3 orang, dan mengembalikan alokasi 50% pada sistem zonasi sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Hari ini, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nadiana, juga menyebut bahwa jalur prestasi yang baru akan dibuka pada PPDB di tanggal 1 hingga 3 Juli 2020 ini juga nantinya dapat menjadi solusi bagi calon peserta didik baru yang tidak diterima pada saat PPDB di jalur zonasi yang sudah selesai pada Sabtu pekan lalu. Ada kurang lebih sebanyak 25% kuota yang disediakan, 20% diantaranya ini adalah untuk calon peserta didik baru di wilayah DKI Jakarta yang dapat mengikuti jalur prestasi, sementara 5% lainnya ini adalah untuk calon peserta didik baru yang akan mengikuti jalur prestasi tetapi berdomisili di wilayah luar DKI Jakarta. Nantinya jalur prestasi ini juga akan mengakomodir para siswa yang memiliki prestasi akademis tetapi tidak diterima di PPDB jalur zonasi. Selengkapnya kita akan mendengar dan juga menyimak statement yang disampaikan oleh Nadiana, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Bagi peserta didik yang belum lolos seleksi, maka dapat mendaftar kembali pada jalur prestasi akademis yang akan dibuka tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2020. Jalur prestasi akademis ini dimaksudkan untuk mengakomodir dan mengapresiasi calon peserta didik berprestasi secara akademis. Nanti juga ada sejumlah standar penilaian Friska terkait dengan jalur prestasi yang akan dibuka pada awal Juli ini. Nantinya pihak dari Distrik DKI Jakarta akan melihat dan juga merata-ratakan nilai 5 semester dari para calon peserta didik baru. Kemudian juga akan melihat nilai akreditasi sekolah asal. Bagi para siswa yang akan masuk dari SD ke SMP, ada sejumlah mata pelajaran yang akan difokuskan untuk dinilai. Yang pertama adalah Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan juga Pendidikan Kewarganegaraan. Sementara untuk para siswa yang akan masuk dari SMP ke SMA, mata pelajaran yang akan dinilai adalah Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan juga Pendidikan Kewarganegaraan. Proses seleksi nantinya akan dilakukan dari nilai tertinggi hingga nilai terendah, tentu sebagai filter begitu bagi para siswa yang mendaftar PPDB melalui jalur prestasi pada akhir Juli ataupun pada awal Juli mendatang. Friska. Dipo, singkat saja, tadi dikatakan bahwa pihak Kemendikbud akan mengkaji terlebih dahulu isi tuntutan dari para pengunjuk rasa, orang tua murid yang berunjuk rasa. Apa solusi yang ditawarkan oleh Kemendikbud sambil menunggu adanya respons lebih lanjut terkait para tuntutan yang dibuat itu? Itu dia masih kami tunggu, Friska dan juga saudara, karena tadi tidak disampaikan. Dipo, nampaknya terputus sambungan dengan Dipo Nurbahagia tadi dari depan gedung Kemendikbud. Yang tadi disampaikan adalah saat ini yang ditunggu respons dari Kemendikbud untuk menjawab tuntutan dari para orang tua murid yang menolak PPDB 2020. Tadi sudah dilakukan audiensi dan ditunggu jawaban lebih lanjutnya atas tuntutan para orang tua murid itu.